Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah turunnya Al-Quran sebagai tanda kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk seluruh manusia di muka bumi yang diturunkan lewat perantaran malaikat Jibril di Gua Hira Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Peristiwa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran sering kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Kebanyakan dari kita pasti sudah tahu bahwa wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sahabat Buya Milenial, sebelumnya Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Kita meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian." Quran Surat Al-Isra ayat 106. Tentang bagaimana prosesnya, ulama sepakat Al-Quran diturunkan utuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Katsir mengatakan, disebutkan adanya ijma bahwa Al-Quran turun secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hal ini dikuatkan dalam hadis riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar, kemudian setelah itu turun selama 20 tahun. Hadis riwayat Nasai. Menjelang turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menyepi di Gua Hira. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanuts di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hira merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zira' hadid atau ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu, juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu, beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin tampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalnya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda-tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya as-solihah atau ru'ya as-sodika, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim. Malaikat Jibril pun datang. Bulan Ramadan,
Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada Rasulullah SAW dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Rasulullah mengisahkan, malaikat Jibril memegangku dan mendekapku sampai aku merasa begitu payah. Lalu dia melepaskanku. Ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegangku dan mendekapku untuk kedua kalinya hingga aku merasa begitu payah, kemudian melepaskan aku. Ia berkata kembali, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegangku dan mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku merasa begitu payah, kemudian dia melepaskan aku. Kini ia membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu pertama turun, begitu selesai Muhammad mengikuti Jibril membaca 5 ayat Iqra atau Al-Qalam, Jibril menghilang entah kemana. Muhammad tetap merasa ketakutan, tubuhnya menggigil, keringat dingin mengalir deras dari pori-pori tubuhnya. Beliau bergegas pulang menemui Khadijah istrinya. Dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas dan takut. Begitu tiba di rumah, ia masuk kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinamu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Warakah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Warakah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warakah, "Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Warakah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Warakah berkata, "Jibril ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Warakah menjawab, "Ya betul, tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berlama-lama kemudian, Warakah meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sejak itulah Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, demikianlah kisah turunnya Al-Quran yang merupakan awal dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab paling sempurna
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah pembeda antara satu hamba dengan hamba lainnya. Al-Quran juga pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran adalah sumber hukum Islam, sumber hukum syariat, pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga merupakan jalan penerang dan keselamatan bagi umat Islam yang selalu membacanya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya kepada jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.